Di sebuah sudut kota Seoul yang ramai dan keras, di bawah jalanan yang bahkan tak tersentuh cahaya matahari, tinggal keluarga Kim. Ayah Ki-taek, ibu Chong-suk, dan dua anak mereka, Ki-woo dan Ki-jung. Mereka hidup di semi-basement, setengah terkubur di bawah tanah. Jendela rumah mereka sejajar dengan trotoar, tempat orang mabuk kencing, dan di mana sinar matahari hanya mampir beberapa menit setiap hari. Keluarga ini cerdas, tapi miskin. Mereka bekerja melipat kotak pizza untuk bertahan hidup, dan bergantung pada wifi gratis dari tetangga. Turunkan HP-nya ke pojok, sinyalnya cuma dapat di situ, kata Ki-woo. Meski hidup sulit, mereka tetap kompak, dan sinis. Mereka tahu, dunia ini tidak adil. Tapi mereka juga tahu cara memanfaatkannya. Suatu hari, sahabat Ki-woo, seorang mahasiswa dari keluarga kaya, datang membawa kabar, ada keluarga kaya bernama Park, dan mereka mencari guru privat bahasa Inggris untuk anak gadis mereka, Dahye. Ki-woo tidak punya ijazah, tapi punya kemampuan berbicara Inggris. Dan dengan sedikit rekayasa digital dari adiknya Ki-jung, mereka membuat ijazah palsu yang tampak lebih nyata dari aslinya. Dengan pakaian rapi dan senyum meyakinkan, Ki-woo melangkah ke rumah keluarga Park. Rumah keluarga Park berdiri di puncak bukit, dikelilingi taman hijau dan kaca besar yang menampung cahaya. Disinilah perbedaan dunia terasa begitu jelas. Di satu sisi ada aroma kemewahan, di sisi lain bau lembab ruang bawah tanah yang tertinggal di balik pintu. Ibu rumah tangga, Yeon Kyo, polos dan mudah percaya. Ia menerima Ki-woo dengan cepat, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Dan begitulah, satu kebohongan kecil membuka jalan bagi kebohongan berikutnya. Ki-woo memuji bakat seni anak kecil keluarga Park, Da-song, dan menyarankan guru seni profesional, yang tak lain adalah adiknya, Ki-jung, yang kini berganti nama menjadi Jessica, lulusan seni terkenal di Amerika. Keluarga Park percaya. Dua parasit pertama telah berhasil masuk. Dua dari mereka sudah di dalam. Dua lagi harus menyusul. Dengan rencana penuh tipu daya, Ki-jung memanipulasi situasi agar sopir keluarga Park dipecat, dan Ki-taek, sang ayah, menggantikannya. Tak lama, ibu mereka, Chong-suk, juga mendapat peran. Menggantikan pengasuh lama dengan cara yang licik. Kini, seluruh keluarga Kim sudah berada di rumah keluarga Park, masing-masing dengan identitas palsu, dan tak satupun dari keluarga Park tahu bahwa keempatnya saling berhubungan. Mereka tertawa, makan di meja rumah kaya, dan untuk pertama kalinya merasa seperti bagian dari dunia yang berbeda. Kau lihat, kita akhirnya semua bekerja di satu rumah. Mungkin ini nasib baik, kata Ki-taek sambil menatap taman hijau di luar jendela kaca besar. Malam itu, keluarga Park pergi berkemah. Keluarga Kim merayakan kemenangan mereka dengan minum-minum di ruang tamu mewah. Mereka makan, tertawa, dan bermimpi. Seolah rumah itu milik mereka. Tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika hujan deras turun, bel pintu berbunyi. Ternyata, pengasuh lama yang telah dipecat datang, mengaku ingin mengambil sesuatu yang tertinggal di ruang bawah tanah. Namun saat ia turun, semua berubah menjadi mimpi buruk. Di ruang bawah tanah tersembunyi rahasia besar. Suaminya yang telah bersembunyi di sana selama bertahun-tahun, menghindari penagih hutang, hidup di kegelapan, tanpa cahaya, tanpa nama. Ia menyebut keluarga Park penyelamat, karena rumah itu memberinya tempat untuk bertahan hidup. Tapi bagi keluarga Kim, rahasia itu adalah ancaman besar. Mereka berebut, berteriak, saling menekan satu sama lain agar rahasia masing-masing tidak terbongkar. Ketegangan meningkat. Sampai keluarga Park tiba-tiba pulang lebih awal karena hujan menghentikan perjalanan mereka. Keluarga Kim bersembunyi di bawah meja ruang tamu, sementara keluarga Park duduk di atas sofa, hanya beberapa meter di atas kepala mereka. Aroma orang miskin, seperti lobak busuk, kata Emer Park pelan. Keesokan harinya, keluarga Park tertidur dengan nyaman di rumah mereka yang hangat. Sementara keluarga Kim berjalan menuruni bukit menuju rumah mereka. Dan menemukan semi-basement mereka terendam banjir. Air kotor, sampah, dan kotoran mengisi tempat tinggal mereka. Seluruh hidup mereka hancur dalam satu malam. Malam itu, di antara genangan air dan bau busuk, Ki-taek terdiam. Ia tidak lagi marah, tidak juga sedih. Ia hanya kosong. Beberapa hari kemudian, keluarga Park mengadakan pesta ulang tahun untuk Da-song. Mereka mengundang semua orang, tanpa tahu bahwa keluarga Kim telah hancur,
dan pria yang bersembunyi di ruang bawah tanah kini merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ketika pesta berlangsung ceria, pengasuh lama tewas, dan suaminya yang terluka keluar dari ruang bawah tanah membawa pisau. Ia menyerang Ki Jung, menikamnya di tengah pesta yang penuh tawa dan teriakan. Semua orang panik, dan Emer Park berlari membantu anaknya yang pingsan karena trauma. Namun saat ia menutup hidung karena mencium bau orang miskin dari tubuh Ki Taek, sesuatu di dalam diri Ki Taek meledak. Dalam 1 detik, ia menusuk Emer Park di depan semua orang. Lalu ia menghilang. Lenyap di bawah tanah. Secara harfiah, Ki Woo selamat tapi membawa bekas luka di kepala. Ia mencari ayahnya, tapi tidak pernah menemukannya. Namun suatu malam, ia menerima sinyal Morse yang datang dari lampu rumah itu. Pesan dari ayahnya yang kini bersembunyi di ruang bawah tanah bekas rumah keluarga Park. Aku baik-baik saja. Aku hidup di sini. Suatu hari, kau akan berhasil, dan kau bisa membeliku rumah ini. Saat itu tiba, aku akan keluar ke cahaya. Ki Woo menulis surat balasan, membayangkan dirinya kaya, membeli rumah itu, dan memeluk ayahnya di taman yang penuh cahaya. Parasite bukan hanya kisah 2 keluarga. Ini adalah cermin bagi masyarakat kita. Keluarga Park bukan jahat, hanya buta. Keluarga Kim bukan penjahat, hanya terdesak. Mereka semua korban dari sistem yang menempatkan orang kaya dan miskin di 2 dunia yang tak akan pernah bersentuhan, kecuali saat tragedi. Kau tak bisa mengusir parasit dengan mudah, kata sutradara Bong Joon-ho. Karena di dunia ini, kita semua adalah parasit, satu sama lain. Dalam hidup, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar keluar dari semi basement kita sendiri. Tapi seperti Ki Woo, kita tetap boleh bermimpi tentang cahaya, tentang kebebasan, dan tentang dunia yang mungkin suatu hari bisa lebih adil.